Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah. Thumma ila hadri jamil malaikatin muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Thumma ila hadri jamil awliya'illahi salihin wal ulama'il 'amilin. Khususan ila hadri muallif hadzal kitab Syekh al-Imam al-Alim Abu Nu'aym al-Asfahani wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemujizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan segala hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. قال حدثنا محمد بن علي ابن هبيش حدثنا عمي أحمد بن هبيش حدثنا المخرامي حدثنا محمد بن كثير عن عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن علي رضي الله عنه قال كونوا ينابيع العلم ومصابيح الليل خلق الثياب جدد خلق الثياب judadal qulubi tu'rafu bihi fis sama'i wa tuzkaru bihi fil ardi. Jemaah sekalian berbahagia, kita masih di hari ketiga silaturahim ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang ini juga merupakan hari terakhir kita bertamu ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena itu kita akan mendengarkan banyak wejangan dari beliau sebelum kita berpamitan. Dan bagi yang memegang kitabnya, kalau yang cetakan Darul Hadis Al-Qahirah, maka di halaman 124. Dan sebelumnya saya ingin menyapa, alhamdulillah sudah hadir Bang Haji Ade Masyudi Ngaos Deui, Bang Edi Sanjaya Istana Al-Quran 7 alhamdulillah juga udah hadir. Ustaz Sirajuddin Ilyas sudah hadir. Empoh Hajjah Ulfa Latifah, spesialis Hilyatul Aulia, nih kajian para kekasih Allah. Mudah-mudahan kita dengan menyebut nama beliau-beliau para aulia, Allah turunin rahmat buat kita. Karena menyebut nama orang-orang soleh itu akan menurunkan rahmat dari Allah. Baik jemaah, kita lanjutkan pada hari ketiga, hari terakhir kita berada di tempat yang mulia Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah.
kita akan mendapatkan seperti tema besar yang saya tulis, yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini adalah beliau memberikan tips cara supaya kita terkenal di langit dan kita akan disebut di bumi. Wah, ini luar biasa. Kan kebanyakan orang hanya terkenal di dunia, tapi dia tidak terkenal di langit. Ada juga orang yang masyhurun fis sama, masturun fil ard. Seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Beliau disebut masyhurun fis sama, terkenal di langit, tapi masturun fil ard. Dia tidak terkenal di bumi. Nah, ini Imam Ali bin Abi Thalib memberikan satu cara kepada kita di hari terakhir silaturahim kita ke tempat beliau, bagaimana supaya engkau terkenal di langit dan kemudian juga disebut namamu di bumi. Karena penting jemaah, buat disebut di bumi itu artinya begini, pada saat kita nanti udah nggak ada, nama kita tetap hidup. Bukan cuma dinamain sebuah jalan, tapi disebut dengan kebaikan-kebaikannya. Kita masuk ke dalam kajiannya. Haddatsana Muhammad bin Ali ibni Jaishin telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ali bin Jaish telah menceritakan pamanku Ahmad bin Jaish telah menceritakan Al-Makhrami telah menceritakan Muhammad ibnu Katsir dari Amr bin Qais dari Amr bin Murrah dari Ali bin Abi Thalib qala, beliau berkata, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, memberikan nasihat kepada kita, kunu yanabi'al ilmi masabihal laili khalqath thiyabi judadal qulubi tu'rafu bihi fis samai tuzkaru bihi fil ardi. Imam Ali bin Abi Thalib memberikan arahan kepada kita, jadilah kalian ya nabi'an ilmi, sumber-sumber ilmu. Jadi banyak orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu kalian tidak sebatas kita di sekolah atau di pesantren atau di lembaga-lembaga pendidikan, tapi dalam berinteraksi kita juga mengajak orang untuk berbuat kebaikan, itu adalah bagian juga ilmu. Jadi menjadi sumber ilmu. Ada orang-orang yang kemudian keberadaannya setiap kali bersama mereka, yang keluar dari lisannya adalah hikmah, adalah ilmu. Ada juga orang-orang yang kemudian dalam berlama-lama tapi yang keluar dari lisannya tidak ada sama sekali yang bernuansa ilmu. Naudzubillah. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, jadilah kalian sumber-sumber ilmu. Wa masabihal laili, dan jadilah kalian lampu-lampu di waktu malam. Jadi ini sebuah kalimat yang mengandung makna luar biasa. Ketika engkau menjadi sumber ilmu, maka keberadaanmu akan mencerahkan orang lain. Dan engkau menjadi cahaya di waktu malam adalah ketika engkau akan bermanfaat kepada banyak orang. Dari lantaran cahaya yang kau pancarkan, engkau akan membuat orang yang tersesat jalan menjadi punya harapan ketika ada cahaya di waktu malam. Mereka yang dalam ketakutan lantaran engkau adalah cahaya, maka mereka menjadi tenang dan menjadi damai. Kunu ya nabi'an ilm masabihal lail. Jangan keberadaan kita hanya ibarat lampu, hanya ukuran lilin kecil saja. Ya memang itu masih bagus bercahaya. Tetapi jemaah, dalam urusan kebaikan kita nggak boleh gampang merasa puas. Kalau urusan dunia kita harus qanaah, menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah. Al-qana'atu kanzun la yafna, begitu pesan Nabi. Tetapi kalau urusan akhirat, kita nggak boleh puas. Kalau kita hari ini hanya bisa bersedekah dalam 1 bulan, hanya cuman misalkan 1 juta, bagaimana kemudian engkau bercita-cita dalam 1 bulan? Berdoa saja, minta saja. Jangan libatkan akalmu pada saat berdoa. Maka kita berdoa minta, ya Allah, saya pengen banget sebulan bisa sedekah 1 miliar. Wah, Ustaz ketinggian. Ya kan kita mintanya sama Allah. Kalau minta sama manusia ada batasnya.
Kan kalau minta itu berdoa bukan ngukur kemampuan kita, tapi ngukur kemampuan siapa yang kita minta. Nah, kalau kita minta kepada Allah, kemampuannya tiada berbatas, kekayaannya tiada berbatas. Kalau kita minta kepada orang, punya saudara, punya duit cuma 5 juta, ente mau minjem duit sama dia, jangan minjem duit sampai 10 juta, ente kudu ukur saudara ente punya duitnya cuma 5 juta. Artinya yang diukur adalah kemampuan yang akan kita minta, orang yang akan kita minta. Nah, kalau kita berdoa, kita berniaga dengan Allah, kita minta kepada Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi berdoa aja, minta aja, sorga aja kita minta. Kalau dibilang 1 miliar kegedean, Ustadz gedean mana mah surga? Surga tidak bernilai, tidak bisa dinilai dengan apapun. Dunia beserta isinya, tambah dunia beserta isinya, buat nebus sorga nggak dapat, kata Al-Quran. Nah, kalau sorga aja ente berani minta, Allahumma adkhilnal jannah. Kan ente surga minta, masa iya kagak berani, kagak berdoa minta masuk surga? Lah sorga aja kita berani minta, masa kita minta kepada Allah, ya Allah, biar jadi orang kaya. Kalau saya kaya, ya Allah, saya banyak nolongin orang. Kalau saya kaya, ya Allah, banyak orang yang sedih, jadi hilang sedihnya. Kalau saya kaya, ya Allah, saya banyak memberikan kepada anak yatim, orang-orang miskin. Saudara-saudara saya yang susah, saya bisa bantuin. Lah kalau berdoanya buat begitu nggak ada masalah. Berdoanya buat kebaikan. Lah kalau cita-cita berbuat kebaikan aja nggak ada, apalagi berbuatnya. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, kunu ya nabi al ilmi masabihal laili halqas thiyabi. Usang, kalau kita ngelihat di kamus, halqa itu bisa artinya usang, rusak, jelek. Jadilah kalian dengan pakaian yang usang, tapi judadal qulubi, jadilah kalian hati yang terus baru. Kalau buat pakaian kan tampak zahir. Kalau zahir ente nggak perlu terlalu urusin, yang paling penting tuh adalah hati. Kalau hati udah rapi semuanya, maka yang zahir pasti rapi. Jemaah sekalian yang berbahagia, Imam Ali bin Abi Thalib terkenal dengan seorang yang mendapatkan banyak ilmu dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita sudah menjadi sumber ilmu, kita menjadi cahaya buat orang lain, kan enak betul. Kalau jadi orang baik tuh enak betul. Kalau ada dia mah beres nih urusan. Waduh, terkenal baiknya. Coba kalau yang enggak, sasat ada dia. Kalau di pesantren dulu tuh ada sebuah istilah untuk teman-teman yang kagak ada manfaatnya tuh, ada redaksi ini, wujuduhu ka'adamihi. Adanya dia kayak kagak adanya gitu. Saking itu orang gak ada manfaatnya, naudzubillah. Kalau di pesantren-pesantren dulu gitu, ente mah wujuduhu ka'adamihi gitu. Tapi ngomongnya ente mah wujuduhu ka'adamihi. Domirnya aja udah salah. Tapi emang itu yang terjadi, adanya kayak gak adanya. Punya saudara kayak gak punya saudara. Punya anak kayak nggak punya anak, punya orang tua kayak nggak punya orang tua. Kenapa? Karena kitanya yang nggak bermanfaat. Naudzubillah. Jadi bagaimana kemudian kita melakukan 4 pesan dari Imam Ali bin Abi Thalib? Kita melakukannya, maka 2 hal yang akan kita dapatkan. Tu'rafu bihi fis samai. Engkau akan dikenal bihi dengan amal, dengan perbuatan itu, dengan yang kau lakukan. Fis sama'i, di langit. Hadisnya jelas. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama'. Apalagi saat orang berbuat kebaikan, kalau Allah sudah mencintainya, maka Allah ceritakan kepada Jibril bahwa Allah mencintai fulan bin fulan. Lalu Allah perintahkan kepada Jibril untuk menyampaikan kepada penghuni langit. Terus nama kita jadi perbincangan. Diperbincangkan oleh orang-orang, oleh makhluk-makhluk Allah yang mereka berada di langit. Kalau dalam istilah kitab ini, tu'rafu bihi fis sama' wa tuzkaru bihi fil ardi, dan kalian akan dengan amal perbuatan kalian itu akan disebut di permukaan bumi. Sunan Gunung Jati,
Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gresik, sunan-sunan yang lain, para habaib, Tuan Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, Habib Abu Bakar Gresik, Habib Soleh Tanggul, mereka sudah lama meninggal dunia. Tetapi jamaah, namanya terus menjadi sebutan. Begitu nikmatnya saat mereka hidup, dikenal di langit. Waktu mereka sudah meninggal bahkan namanya masih disebut di dunia. Dan itu bisa dilakukan bila engkau menebarkan kebaikan. Jangan monoton hidup, cuman turu-turu. Emang kemampuannya segini, jangan nyerah kalau berbuat kebaikan mah. Minta aja sama Allah. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Hadis ini kelewat sahih. Karena saya dulu waktu mata kuliah takhrij hadis, saya dapat tugas untuk mentakhrij hadis ini. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Yang ngajar langsung Profesor Mustafa Ali Yaakob, Allah yarham. Niatnya aja lebih baik dari perbuatannya. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Kita dikenal di langit, disebut di bumi. Luar biasa, ini menjadi sebuah tawaran yang sayang bila kita lewatkan. Alhamdulillah sudah bergabung juga Poh Hajah Umi Kulsum, Poh Hajah Wardah Ramli, Ustaz Zulkifli juga sudah hadir. Alhamdulillah. Kita masuk kepada pesan yang kedua. Jemaah sekalian berbahagia, haddatsana Ahmad bin Ja'far Ibni Hamdan, haddatsana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, haddatsani Abu Abdullah As-Sulami, haddatsana Ibrahim bin Uyainah, haddatsana Sufyan Ats-Tsauri an Amr bin Qais qala qila li Aliin. Amr bin Qais berkata, satu waktu ditanya kepada Ali, qila li Aliin, kepada Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin. Jadi pada saat itu beliau menjadi Amirul Mukminin, pemimpin bagi orang-orang yang beriman, khalifah yang keempat. Apa yang ditanya? Lima turaqti qamisoka, kenapa kau tambal bajumu? Ya Rabbana, Amirul Mukminin bajunya tambelan. Gampangan ngaji ini kayaknya kagak pantas pakai baju cakep-cakep ini. Jemaah sekalian berbahagia, Amr bin Qais bercerita bahwa satu waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa kau tambal bajumu? Qala, jemaah sekalian berbahagia, beliau menjawab, yukhshi'ul qalba wa yaktadi bihil mu'minu. Dengan ini akan membuat takut hati. Wa yaktadi bihil mu'minu, dan akan mencontoh dengan perihal perbuatanku ini orang-orang yang beriman. La ilaha illallah. Orang-orang yang sudah arifin, pada maqam arifin, mereka begitu lebih sibuk memperhatikan perihal batin dibanding perihal zahir. Ya memang kita perlu untuk mendapatkan nutrisi ini supaya kita tidak kemudian, kan ada yang bilang Ustaz nggak bisa begitu di zaman kita sekarang. Iya, ini cuman jadi rem nanti buat kita biar ente nggak fokus kepada yang zahir. Pada waktu keadaan apa yang kau miliki itu, engkau tidak menjadi orang yang tidak pernah terpuaskan dengan urusan dunia. Tapi kalau kita ngebaca begini, jadi syukur alhamdulillah. Dapat rezeki kayak begini, alhamdulillah. Imam Ali bin Abi Thalib aja Amirul Mukminin, beliau masih pakai baju yang tambelan. Amirul Mukminin loh itu. Kita akan masuk ke dalam kisah yang ketiga. Haddatsana Muhammad bin Umar bin Salam, haddatsana Musa bin Isa, haddatsana Ahmad bin Muhammad Al-Qumi, haddatsana Bishrun Ibnu Ibrahim, haddatsana Malik bin Mighwal wa syarikun an Ali bin Al-Aqmar an abihi, telah menceritakan Muhammad bin Umar bin Salam, Musa bin Isa, Ahmad bin Muhammad Al-Qumi, Bishr bin Ibrahim, Malik bin Mighwal, syarik dari Ali
bin Al-Akmar an abihi dari ayahnya qala. Ayahnya Ali bin Akmar berkata, Ra'aitu Aliyan wa huwa yabi'u sayfan lahu fis suqi. Aku melihat Ali bin Abi Thalib dan dia akan menjual pedangnya yang sayfan lahu, pedang yang dia miliki, fis suqi, di pasar. Imam Ali bin Abi Thalib akan menjual dia punya pedang di pasar. Wa yaqulu, dan Imam Ali bin Abi Thalib berkata, man yashtari minni hadha sayfa, siapa yang mau membeli dariku pedang ini? Fawalladhi falaqal habbata la talama kashaftu bihil karba an wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La talama, kependekan dari tulun ma. Kata beliau, demi jiwa, demi dia yang telah membelah al-habbah, biji-bijian, maksudnya tumbuh-tumbuhan. Fawalladhi falaqal habbata laqalama kasyaftu bihil karba. Sungguh selama ini aku membela dengan pedang ini, dengan pedang ini, al-karba an wajhi Rasulillah, segala kesusahan dia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya pedang ini selalu kugunakan selama ini untuk membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana indi thamanu izarin ma bi'tuhu. Kata beliau, seandainya aku memiliki untuk thamanu izarin, uang untuk sekedar membeli sarung, ma bi'tuhu, aku tidak akan menjual ini pedang kesayangannya, Zulfikar. Pedang kesayangan dari Nabi, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pernah beliau jajakan, beliau pengen jual di pasar dengan alasan bahwa kalau aku punya uang untuk membeli sarung, maka aku tidak akan jual ini pedangku, karena demi jiwa, demi dia yang telah membelah biji-bijian, sungguh pedang ini telah lama bersamaku membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba kita lihat ahlul jannah, menantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin. Begitu beliau merasakan, sampai buat beli sarung saja beliau harus pengen menjual beliau punya pedang. Kalau walau kana indi thamanu izarin ma bi'tuhu, aku tidak akan menjualnya. Luar biasa, kita bertamu ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mendapatkan begitu banyak tentang pesona akhlak beliau. Dan ini yang terakhir kita mendapatkan pesan dari beliau. Sebelum kita pamitan, yang keempat, haddatsana Ahmad bin Muhammad ibni Musa, haddatsana Abdullah ibnu Ahmad ibni Amir At-Tai, haddatsana Abi, haddatsana Ali ibn Musa Ar-Ridha an abihi an Ja'far ibni Muhammad an abihi Aliyin an abihi Al-Husain ibni Ali alaihimussalam an Aliyin radhiyallahu anhu alaihissalam, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Musa Abdullah bin Ahmad bin Amir At-Tai, telah menceritakan ayahku, telah menceritakan Ali bin Musa Ar-Ridha dari ayahnya, dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya Ali, dari ayahnya Husain bin Ali dari Ali bin Abi Thalib. Qala, beliau Imam Ali bin Abi Thalib, ini pesan terakhir yang kita dengar dari lisan beliau sebelum kita pamitan. Qala asyaddul a'mali thalathatun, yang paling berat dari amal itu ada 3. Yang paling berat, i'ta'ul haqqi min nafsik, kata Imam Ali, memberikan hak dari dirimu.
Wa dzikrullahi ala kulli halin. Yang kedua adalah mengingat Allah atas tiap-tiap keadaan. Wa muwasatul akhi fil mali. Dan bersikap lunak dermawan kepada saudara dalam urusan harta. Imam Ali yang menceritakan, jamaah sekalian berbahagia. Beliau menceritakan orang-orang yang udah mempunyai pengalaman spiritual yang tiada berbatas, karena beliau ketemu langsung dengan Rasulullah SAW. Beliau bilang ada 3 perbuatan yang berat. I'ta'ul haqqi min nafsik, memberikan hak dari dirimu. Apa hak dari diri kita? Hak makan? Ya. Hak minum? Ya. Matamu hak buat beribadah, melihat Al-Quran. Telingamu hak untuk mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, sholawat, pujian-pujian kepada Allah. Lisanmu punya hak. Dia juga ingin mengagungkan Allah. Tanganmu, karena pada waktunya akan bersaksi. Dan itu berat, kata Imam Ali bin Abi Thalib. I'ta'ul haqqi min nafsik, memberikan hak dari dirimu. Jadi jangan kita banyak zalim terhadap diri kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hak dari tangan kita, anggota tubuh kita, mereka punya hak. Bahkan dibilang bahwa zakat dari badan itu adalah penyakit. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan sakit, kita sedang ngeluarin zakat sebenarnya. Dari lantaran kita kagak pakai buat beribadah. Sehingga harus dipaksa dengan penyakit. Ustadz, bagaimana dengan mereka yang sakit? Oh, yang sakit itu bentuk sayang Allah juga. Karena di waktu yang bersamaan, bagi mereka orang yang beriman, apapun akan menjadi nikmat. Karena pada saat dia sakit, Allah sayang sama dia, dosanya diberikan, digugur habis dosanya dengan orang yang sakit. Imran bin Husain 30 tahun sahabat Nabi sakit. Dia nggak mau sembuh karena dia pengen setiap sakitnya itu, dalam keadaan sakit dia selalu dikunjungi oleh malaikat. Mudah-mudahan nanti kita bersilaturahim ke rumah beliau. Karena nanti Imran bin Husain ini diceritakan bahwa malaikat datang saban hari bersilaturahim. La safahatkumul malaikah. Nabi bilang, kalau ada orang yang bisa istiqomah saat dia bersamaku dan saat dia tidak bersamaku, tetap istiqomah, mudawamah, maka kata Nabi, la safahatkumul malaikatu, maka akan menjabat tanganmu para malaikat. Ini didengar oleh Imran bin Husain. Dia punya azam, saya pengen salaman sama malaikat. Oh, hadisnya sahih. Bapak Ibu, hadisnya sahih. Maka mudah-mudahan kita nanti akan bersilaturahim ke rumah. Oh, luar biasa kalau kita ngelihat bagaimana kita akan disuguhkan hidangan yang lezat oleh Tuan Syekh Abu Nuaim Al-Asfahani. Kita diajak, dituntun kita satu-satu. Dari rumah Abu Bakar kita diajak, diarahkan ke rumah Umar Ibn Khattab. Kemudian ke rumah Utsman bin Affan. Sekarang ke rumah Ali bin Abi Thalib. Nanti di awal bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan, kita akan ke rumah Tolhah bin Ubaidillah. Yang pertama adalah memberikan hak dari dirimu. Yang kedua, wa dzikrullahi ala kulli halin, mengingat Allah dalam setiap keadaan. Itu berat. Ingat Allah biasanya jor-joran kalau lagi susah. Air mata gampang banget jatuh kalau lagi susah. Berdoa gampang banget nangis. Begitu dapat karunia, kalau lagi ada kebutuhan, ke siapa aja datang, anak yatim dikumpulin, disantunin, lagi ada maunya. Begitu udah kabul, dia lupa dengan apa yang sebelumnya dia ingat betul sama Allah, butuh banget pertolongan Allah, sampai melibatkan doa anak-anak yatim, doa orang-orang miskin. Begitu sudah keluar dari masalah, seakan-akan dia tidak pernah ditolong oleh Allah. Wa dzikrullahi ala kulli halin. Allahumma ij'alna minadz dzakirin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu berzikir. Karena kalau kita zikir nyebut Allah, Allah sebut nama kita terus. Kalau kita ngelihat kayak begini, sebenarnya konsep hidup itu sederhana banget. Sederhana, nggak ada yang susah. Makanya kita perlu terus belajar kepada senior-senior kita, santri-santri baginda Rasulullah SAW. Mereka senior-senior kita.
angkatannya udah angkatan tua banget, cuman udah jauh bener, tapi senior kita karena memang berguru kepada Rasulullah. Dan yang ketiga adalah wa muwasatul akhi fil mali, bersikap lunak, bersikap lentur kepada saudaranya dalam urusan harta. Hati-hati loh, saudara kita itu direkomendasi oleh Allah dalam Al-Quran termasuk orang yang berhak mendapatkan kebaikan dari kita, bahkan melebihi dari anak yatim. Kalau buat infak ya, bukan zakat. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Coba kita lihat urutannya, tartibnya. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kebaikan yang akan mereka infakkan, harta yang akan mereka infakkan. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin, katakan apapun yang kalian akan keluarkan berupa kebaikan, falil walidain, maka buat kedua orang tua itu lebih utama. Apa setelah orang tua? Siapa setelah orang tua? Wal aqrabin. Kalau kita buka tafsirnya, al aqrabin adalah saudara-saudara dekat kita, saudara kandung, saudara sepupu, yang dekat secara hubungan nasab. Dan ini kata Imam Ali bin Abi Thalib rada berat buat saudara bersikap lentur kepada saudara dalam urusan harta. Imam Ali memberikan itu. Tapi kalau kita bisa untuk dapat informasi kayak begini, maka kita akan mengerahkan kemampuan untuk i'ta'ul haqqi min nafsik wa dzikrullah ala kulli halin wa muwasatul akhi fil mali. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat jamaah sekalian berbahagia. Nanti kita akan lanjutkan jam 4, kita akan bagian akhir dari bab tentang haji, bab tentang puasa. Karena setelah itu di awal Ramadan nanti insyaallah saya akan secara runut baca dari muqaddimah Fathul Muin. Mudah-mudahan Allah kasih kita bisa ngatamin. Ya namanya ikhtiar, kita pengen punya banyak usaha untuk berbuat kebaikan. Dan termasuk juga tafsir Jalalain, mudah-mudahan kita bisa hatamin, serta kitab Hilyatul Aulia, walaupun tidak semuanya, tapi nama yang disebutkan oleh Tuan Syekh Abu Nuaim Al-Asfahani, kita akan berkunjung bersilaturahim. Insya Allah tidak ada yang terlewatkan, tapi tidak mesti semuanya, karena mengingat kita harus banyak bersilaturahim. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.